Malam itu seperti biasa. Langit di timur tengah tenang, angin gurun berhembus pelan, dan radar-radar Israel berdetak dalam rutinitas. Tapi di kejauhan, jauh dari mata satelit dan sistem pengintai, sesuatu bergerak. Bukan drone, bukan rudal balistik biasa, tapi sesuatu yang lebih cepat dari suara, lebih licin dari peluru, dan lebih mematikan dari apapun yang pernah ditembakkan Iran sebelumnya. Mereka menamainya Fatah, artinya sang penakluk. Bagi sebagian orang, nama itu hanyalah simbol. Tapi, bagi para analis militer dan operator sistem pertahanan udara, Fatah adalah simbol dari awal era baru. Sebuah era di mana kecepatan dan manuver menjadi musuh utama dari teknologi pertahanan yang selama ini diandalkan Israel, termasuk sistem paling dibanggakan mereka, Iron Dome. Fatah bukan rudal sembarangan. Menurut pengumuman resmi dari Iran, rudal ini memiliki kecepatan Mach 13 hingga Mach 15 atau setara 15.000 hingga 18.000 km per jam. Lebih dari cukup untuk memangkas waktu deteksi dan reaksi menjadi hanya beberapa detik, bahkan milidetik. Namun, yang membuatnya benar-benar mengerikan bukan hanya kecepatannya, tapi kemampuannya untuk bermanuver di fase terminal. Fase saat rudal biasanya berada di jalur lurus menuju sasaran. Di saat rudal konvensional hanya bergerak dalam lintasan tetap, Fatah dapat mengubah arah di udara, bermanuver seperti peluru kendali yang hidup. Dengan teknologi Hypersonic Glide Vehicle atau kendaraan luncur hipersonik, rudal ini mampu menghindari sistem intercept dan radar secara dinamis. Bagi sistem seperti Iron Dome, David's Sling, atau bahkan Arrow 3, ini adalah mimpi buruk. Bagaimana Anda bisa menghentikan sesuatu yang bahkan tidak bisa Anda kunci? Iron Dome, walaupun canggih, sejatinya dirancang untuk mencegat roket dan rudal jarak pendek seperti yang diluncurkan dari Gaza atau Lebanon. Sistem ini tidak dibangun untuk menghadapi ancaman dengan kecepatan dan kelincahan seperti Fatah. Bahkan, Arrow 3, sistem pertahanan eksoatmosfer Israel, pun hanya efektif terhadap rudal balistik yang menempuh lintasan tinggi dan tetap, bukan kendaraan luncur yang bisa bermanuver secara acak di lapisan atmosfer bawah. Itu sebabnya, ketika Fatah diumumkan, para ahli pertahanan Israel tak langsung menertawakannya seperti klaim propaganda biasa. Mereka diam. Mereka menonton ulang rekaman uji coba rudal itu. Mereka mulai bertanya, apa kita benar-benar siap menghadapi senjata seperti ini? Beberapa analis menyebut Fatah belum terbukti secara penuh. Mereka menyebut bahwa Iran masih dalam tahap eksperimen dan sistem pemandu rudal itu belum tentu presisi. Tapi di sisi lain, Iran telah menunjukkan kemampuan memproduksi rudal-rudal akurat seperti Zolfaghar, Dezful, dan Khorramshahr yang terbukti efektif dalam konflik regional. Fatah, jika benar-benar bisa diproduksi massal, bisa menjadi lompatan besar dari sekadar ancaman menjadi pengubah keseimbangan kekuatan regional. Dan ada satu hal yang sering dilupakan orang-orang. Rasa takut bisa menjadi senjata yang lebih mematikan dari bom itu sendiri. Fatah, apakah benar-benar siap tempur atau belum? Sudah berhasil menciptakan ketakutan yang nyata. Negara-negara seperti Israel, Arab Saudi, bahkan ASAPAS kini harus memperhitungkan skenario di mana rudal seperti ini dapat muncul dari gurun Iran, melesat ke langit malam,
dan menghantam fasilitas vital tanpa bisa dicegat. Ketika radar mendeteksi Fatah, waktu reaksi tidak lagi dalam hitungan menit, tapi detik. Dalam waktu itu, tidak ada cukup waktu untuk analisa, tidak ada waktu untuk validasi target, tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri, hanya ada ledakan. Fatah bukan hanya soal kecepatan, ia adalah pernyataan bahwa Iran tidak lagi bermain dalam liga rudal konvensional. Ini adalah pesan kepada musuh-musuhnya. Kami bisa menyerang cepat, presisi, dan tanpa bisa dicegah. Sebuah pesan yang jauh lebih efektif daripada ancaman nuklir yang masih jauh dari kenyataan. Apakah dunia siap menghadapi era rudal hipersonik seperti Fatah? Apakah sistem pertahanan udara, tak peduli seberapa mahal dan kompleks, masih relevan di dunia yang bergerak secepat ini? Di tengah semua ketegangan geopolitik dan perang teknologi yang terus berkembang, satu hal menjadi jelas. Langit Timur Tengah tidak akan pernah benar-benar aman lagi. Karena kini, dari balik gurun Iran bisa datang satu kilatan cahaya yang tak bisa dihentikan. Terima kasih telah menonton. Jika Anda tertarik dengan analisis senjata strategis dan teknologi militer terkini, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah dunia benar-benar siap menghadapi era rudal hipersonik? Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.